Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rambe dari semester 3B. Di pertemuan yang ke-13 kali ini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Hajah Hindi Nuraini SAMH beserta Bapak Dr. Emrendi Ridayandi SAMH tentang bab 5 alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan dalam buku 1 KUHP. Tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut; yang kedua, delik aduan relatif; kemudian keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan, artinya pelaku kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, nebis in idem, yaitu dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis in idem yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dapat atau ratio dari asas ini adalah: yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan; yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat putusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem: yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa. Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Mungkin sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.